Tuhan kita yang telah memberi kehidupan, yang menyertai hidup kita. Mari bersama-sama datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, sebab penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami, hingga kami boleh datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Sepekan telah kami lalui ya Tuhan, hingga kami boleh ada pada saat ini sebagaimana kami ada ya Tuhan. Itu semua karena berkat kasih karunia-Mu yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Ini wujud bakti kami kepadamu ya Tuhan, hendak memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa. Kami berharap hanya kepadamu, berharap lawatan-Mu dan curahan Roh Kudus-Mu mengurapi kami di bagi haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau-lah yang berwajah, Engkau yang memenuhi hati dan pikiran kami, hingga puji-pujian kami semua tertuju hanya kepada Tuhan. Haleluya.
Yesus. Dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan, ibadah kami serahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Engkau yang mengurapi setiap umat-Mu. Curahkan ya Tuhan Bapa-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi lebih baik. Biarlah ini ya Tuhan, penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami sambut dengan sukacita ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada sukacita saudara? Amin. Ada sukacita. Saatnya kita puji Tuhan. Karena ada sukacita yang melimpah di dalam hidup kita. Dia berikan yang terbaik. Haleluya. Pulau Amu Prajaya
apapun. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Dan saya undang Ibu Pardi buat doa persembahan. Amin. Selamat menabur di ladang Tuhan. Kuasa-Mu tak berubah ya Tuhan, menyertai hidup kami, memberkati hidup kami, lebih dari yang kami minta telah Engkau sediakan. Engkau tak pernah berhenti untuk memperhatikan kami, Engkau tidak membiarkan kami ketika kami terjatuh, Engkau senantiasa menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami siap, kami
negeri kami ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan
kiranya Tuhan memberkati mereka untuk bisa bersama-sama beribadah kembali pada hari-hari mendatang. Pujian yang kami pujikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah sebagai persembahan yang berharum dan berkenan. Dan waktu selanjutnya kami siap menerima firman. Berfirmanlah melalui lidah mulut hamba-Mu untuk kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang melayani pujian baik musik maupun pujian, Engkau pakai lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami memanjatkan doa. Yang percaya katakan amin. Ya, kita sekarang siap menerima firman Tuhan. Saya tergerak untuk menyampaikan Matius pasal 3 ayat 1 mulai sampai 12. Matius pasal 3 ayat 1 sampai 5 sampai 12. Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12, silahkan membaca. Tiga ayat 1 dimulai. Yohanes membaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes membaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hei kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Yohanes Pembaptis. Di dalam kekristenan ada acara baptisan. Setelah Yohanes menyampaikan tentang baptisan, sebelum Yohanes tidak ada. Jadi baptisan itu dimulai oleh Yohanes. Walaupun baptisan itu mengandung arti yang sangat dalam, kalau menurut kitab Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus. Namun saya tidak bisa menerangkan itu. Jadi nabi yang terakhir Yohanes Pembaptis, walaupun ada nabi, karena baru melalui Yohanes ini ada baptisan. Siapa yang belum dibaptis harap dibaptis. Kenapa? Ayat-ayat pasal-pasal selanjutnya Tuhan Yesus juga minta dibaptis oleh Yohanes. Yohanes bilang, aku tidak layak membaptis kamu. Lebih baik aku yang dibaptis oleh kamu. Tuhan Yesus menjawab, demi kebenaran.
demi kebenaran. Aku siap dibaptis. Untuk itu, kalau Tuhan Yesus saja dibaptis oleh Yohanes, apalagi kita perlu dibaptis. Baptisan itu mengandung arti kematian dan kebangkitan kembali. Nah, yang mati hidup kembali Yesus. Dalam jangka waktu 3 hari. Yaitu yang bisa saya terangkan. Untuk itu, tujuan baptisan pasal 1 dikatakan, ayat 1, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah. Yohanes mengajak orang percaya, khususnya orang Israel, bertobat. Bertobat itu nurut firman Tuhan. Karena Adam dan Hawa tidak nurut. Sehingga Tuhan memberikan hukuman baik Adam, baik Hawa. Adam dikatakan, kamu itu debu, kembali ke debu. Adam, Hawa harus nurut kepada suami. Di antaranya itu. Untuk itu bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi orang dekat dengan surga dan masuk surga harus bertobat. Bertobat itu berhenti berbuat jahat. Dan selalu berbuat baik. Walaupun orang itu jahat, tetap berbuat baik. Itu bertobat. Kalau saudara jahat dibalas dengan jahat, belum bertobat. Kalau bertobat itu kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kecuali orang itu memang ngotot. Ora urusan. Apik karo elek. Pokoknya aku ora bertobat. Lagu lain lagi. Jadi kalau ingin dekat dengan surga, karena kerajaan Allah sudah dekat. Kalau ingin dekat dengan surga, bertobat. Kalau ingin jauh dari surga, jangan bertobat. Jadi saudara-saudara ini bertobat dekat dengan kerajaan Allah. Memuji-muji, dan nanti kalau Tuhan Yesus datang, ya tinggal masuk. Barangkali seperti itu. Saya juga manusia. Saya sebenarnya juga berpikir banyak, apa saya ini terus pelayanan atau tidak. Karena kondisi tubuh saya, ada yang mengatakan umur sudah 80. Saya jalan saja sudah sesa. Tapi anehnya saya bisa bicara. Saya bisa kepraci. Walaupun harus naik kendaraan. Ya, intinya kalau kita bertobat dekat dengan kerajaan Allah. Akrab, dekat. Saudara ingin dekat dengan dunia atau ingin dekat dengan surga? Kalau saudara datang ini ingin dekat dengan surga, ingin masuk. Tapi kalau yang tidak datang, jauh dari surga. Untuk itu, setialah kepada Tuhan. Berbaktilah. Karena orang berbakti dekat tinggal ketuk pintu, kata Tuhan. Barang siapa yang berdoa itu mengetuk pintu, pintu akan dibukakan. Kalau saudara dekat dengan pintu surga, tok-tok Tuhan, tolong apa? Karena dekat dengan surga, dekat dengan Allah. Itulah kerinduan saya sebagai hamba Tuhan. Dan kerinduan saya untuk semua anak cucu menantu saya hafal semua. Cuma untuk nama-nama saudara saya sebut saja ya orang Batak gitu. Ya, siapa dekat dengan surga tinggal mengetuk, Tuhan tolong aku, Tuhan ampuni aku, Tuhan berkati aku. Karena dekat. Tapi kalau jauh, tidak bisa mengetuk pintu. Itu firman. Untuk itu usahakan dekat dengan surga berarti dekat dengan Tuhan. Saya tadi mikir,
Kalau setiap kebaktian kok terangnya. Waktu kebaktian di tempatnya Bu Parti, hujan lebat. Diundur Jumat. Jumatnya tidak hujan. Kemisnya hujan lebat. Yaitu karena berkat Tuhan. Untuk itu sekali lagi, kalau ingin mengetuk pintu, dekat dengan Tuhan. Tuhan tolong aku. Saya juga dekat dengan Tuhan, dengan pintu surga. Tuhan tolong aku. Kalau memang aku jangan jadi repotnya anak cucu menantu saya. Christine, Gimpi, Shirley, Franco, Yeni, Vena, Ripka dengan keluarga. Jangan merepotkan jemaat, jangan merepotkan masyarakat. Kalau memang aku harus mati. Kalau tidak ya puji Tuhan. Karena saya seringkali juga melihat hamba Tuhan Habis Kutbah meninggal. Ibu rohani saya Habis Kutbah meninggal. Ya itulah kesaksian yang pernah ku alami di Surabaya. Di Surabaya saya di Kanginan, saya di Kedurus, di Indriyorejo, sakit-sakit terus. Sampai diantar beberapa kali oleh majikan saya. Dan saya minta surat keluar. Tidak, kata majikan. Kalau kamu ingin kerja, kerja lagi di sini. Saya bisa selap kerkas mobil itu di pekerjaan saya itu. Di Gon Gandong. Ya itu sedikit kesaksian. Silakan membaca ayat yang ke-3. Ayat yang ketiga, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Iya. Kedatangan Yohanes itu sudah diberitakan kurang lebih 750 tahun sebelum Yohanes ada. Waktu zamannya Yesaya. Dikatakan ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Sesungguhnya dialah yang dimaksud oleh Yahya Pembaptis. Jadi waktu zamannya Nabi Yesaya itu sudah diberitakan tentang Yohanes. Satu-satunya Nabi yang membaptis. Tadi saya sudah bilang kalau belum dibaptis harus dibaptis. Karena syarat untuk mendekat Tuhan itu baptisan. Dan juga harus bertobat jadi dekat dengan kerajaan surga. Itu 750 tahun sebelum Yohanes ada sudah diberitakan. Jadi jangan ragu-ragu, jangan bimbang, jangan khawatir menerima Yohanes dalam baptisan. Dibaptis. Ya, silakan membaca ayat yang keempat. Ayat yang keempat, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Itu makanannya belalang dan madu hutan. Tidak makan nasi seperti saya dan saudara. Belalang dan madu hutan. Itu makanannya tiap hari. Karena apa? Dia seorang nabi yang memberitakan tentang pertobatan dan baptisan. Ya, terus. Yang kelima, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Iya. Maka datanglah kepada penduduk di Yerusalem dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu mulai mengaku dosanya dan mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Mengaku dosa. Orang mengaku dosa itu tidak gampang. Nutupi dosa pinter.
Misalnya saja, dosa mengaku sama suami. Aku berdosa, minta ampun aku. Atau istri terhadap suami terhadap minta aku berdosa. Saya baca buku, ada seorang perempuan yang mengaku berdosa dengan suaminya. Karena suaminya ditabrak mobil dan meninggal. Sudah ada hubungan suami istri. Datang sama istrinya. Aku minta ampun, aku sudah berhubungan dengan suamimu berkali-kali. Sampai suamimu meninggal karena ditabrak mobil. Ibu itu bilang, aku mengampuni dosamu. Wah, hebat itu. Mengaku berzina. Bisakah kita mengaku sudah berzina sama suami, sama istri, sama anak, sama mertua? Paling ditutupi dosa itu. Sehingga dosa tetap dosa. Kalau mengaku dan minta ampun, yang tidak mengampuni itu juga tidak diampuni Tuhan. Tapi yang mengampuni, diampuni oleh Tuhan. Untuk itu ibu, aku juga mengampuni dosamu. Walaupun suamiku sudah meninggal, suaminya tidak tahu. Itu kesaksian benar, aku baca buku. Dan itu tersebar ke seluruh Indonesia. Mengaku tidak gampang, tapi lebih baik. Kalau mengaku dosa, dekat dengan kerajaan Allah. Dekat dengan Tuhan. Mengaku dosa. Aku mengaku dosa kepada istriku, aku mengaku dosa kepada suamiku, aku mengaku dosa kepada anakku, aku mengaku dosa kepada mertuaku. Mengaku kepada Tuhan. Tuhan, aku berdosa. Sehingga aku menderita, aku sengsara, aku hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, aku mengaku. Tuhan bilang, aku mengampuni dosamu. Hatinya belum lega. Kalau suami istri mengaku dosanya atau dana orang tua, rumah tangga itu seperti di surga. Seperti tidak berbuat dosa karena mengaku. Tapi tak ada katakan mengaku dosa tidak mudah. Lebih baik mengaku. Ya, nanti kalau pulang mengaku saja. Siapa yang ya? Angkat tangan. Jangan malu. Tuhan hadir di tengah-tengah. Ya kalau tidak mau mengaku di sini, nanti di rumah ya. Kalau saya tetap mengampuni, semua dosa diampuni dan ampuni juga saya. Itu penting. Mengaku dosa itu penting. Dan kalau sudah mengaku ya jangan diulangi lagi. Ya, silakan membaca ayat selanjutnya. Ayat yang ke-7, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kami bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Iya. Orang Farisi, orang Saduki itu orang penting dalam pendidikan agama. Datang kepada Yohanes minta dibaptis. Tapi stop. Kamu keturunan ular toh. Kamu walaupun orang Farisi, orang Saduki, orang tahu tentang hukum Taurat, tapi tidak pernah kamu melakukan. Kamu memang dihormati di mana-mana sebagai Farisi, tetapi hidup tetap di dalam dosa, termasuk membunuh Yesus. Tapi diperingatkan oleh Yohanes, bertobatlah. Bertobatlah. Orang Farisi, orang Saduki kalau memang bertobat tetap diampuni dosanya. Namun jangan cuma pengetahuan
hukum Taurat, hukum Allah, peraturan para nabi. Kalau cuma mengaku tapi tidak bertobat, itu namanya cuma munafik. Kalau saya misalnya saja khotbah sama saudara, tapi saya hidup dalam dosa, saya harus mengaku. Mengaku sama siapa? Sama saudara. Dan kalau saudara tidak mengampuni juga tidak diampuni, maka ampuni. Kalau suami mengaku dosa, kapok, jangan kapok. Ampuni ya, Papa, aku mengampunimu. Ibu, aku mengampunimu. Anak, aku mengampunimu. Karena ampun mengampuni adalah perintah hukum Taurat. Perintah daripada Tuhan. Itu ada tempat-tempat tersendiri. Kalau mengaku diampuni, yang tidak mengampuni juga tidak diampuni. Tapi yang mengampuni juga diampuni. Untuk itu kalau suamimu, istrimu, anakmu minta ampun, harus diampuni supaya Tuhan mengampuni saudara. Saudara mau mengampuni? Ampuni saja. Ya, terus. Ayat yang ke-9, dan jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu bahwa Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Iya, ampuni supaya tidak dibuang ke dalam api, ke neraka. Ampun mengampuni. Gereja ini bukan tempatnya berkat saja secara uang, tapi berkat pengampunan mengalir dalam hidup saudara, hidup saya, diampuni, dan saudara juga harus mengampuni. Kalau tidak, potong. Siapa yang tidak mengampuni tidak diampuni. Tapi siapa yang mengampuni diampuni. Yang tidak mengampuni dipotong. Untuk itu, ampun mengampuni supaya dekat dengan kerajaan Allah. Saudara mau ampun mengampuni? Amin. Doaku ampun mengampuni. Jangan mengingat salah orang lain. Tidak ada artinya. Ngotor-ngotori pikiran, ngotor-ngotori hati, ngotori hidup. Saudara tentu tidak mau kotor. Rumah kalau kotor dibersihkan, baju kalau kotor dicuci. Tidak senang. Begitu juga dosa harus diampuni. Supaya tidak kotor, supaya bersih di pemandangan Tuhan maupun keluarga, begitu juga jemaat. Ya, sekali lagi sampai 13. Ayat yang ke-11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Sampai tanda pertobatan. Kalau siapa yang mau dibaptis itu tanda pertobatan. Sekali lagi, kalau yang mau dibaptis itu tanda pertobatan. Bahwa tidak akan meninggalkan Tuhan, tapi mau melekat dan dekat dengan Tuhan. Terus, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Iya, ada dua macam baptisan. Baptisan air tanda pertobatan, baptisan Roh Kudus tanda penerimaan. Ada Roh Kudus dalam hidup. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, aku mau pergi ke Bapa supaya Roh Kudus turun dan dibaptis seperti lidah api. Sehingga kuasa Tuhan ada di dalam orang itu. Untuk itu saya yakin kuasa Tuhan menyertai saudara. Dimanapun saudara berada, saudara sudah sah menjadi anak Tuhan. Dan tidak terbuang sia-sia, tapi masuk surga dan dekat dengan surga. Terus sampai terakhir. Yang ke-12,
alat penampi sudah di tangannya. Alat Penampi sudah di penampi, tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya. Alat pembaptis di dalam gereja ini dibersihkan. Firman ini membersihkan saudara. Alat penampi pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya. Gandum itu saudara. Dan lumbung, tetapi debu jerami, anak Tuhan yang tidak ada isinya, yang kosong, melompong, cuma jerami, kabur. Untuk itu jangan sampai kabur dari gereja dimanapun berada. Saudara tetap, Tuhan aku setia sampai Tuhan datang yang kedua kali, sampai masuk surga. Saudara mau setia terus? Beri kemuliaan untuk Tuhan. Setia, saya juga setia sampai akhir. Tuhan memberkati. Saya serahkan budi untuk memuji Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku di sepanjang jalanku. Nunggu gitarnya, musiknya dulu. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Bangkit berdiri. Hiasi hati dan jiwaku, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Saya baca ayat yang ke-12. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Saudara adalah gandum yang akan dikumpulkan di surga. Tetapi debu dan jerami dibakarnya dalam api dan tidak terpadam. Tidak ada satupun yang masuk neraka, tapi semua masuk surga. Amin. Ketemu di surga. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus.
Yesus mengalir terus dalam hidup saudara, membasahi hidup saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kasih Yesus. Nanti Budi akan berdoa. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Budi akan berdoa untuk saudara. Sungguh kasih-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Sebab kami menyadari tanpa kasih Tuhan kami tidak mampu bertahan. Dan kami menyadari kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu adalah kasih Tuhan yang sudah menyertai melingkupi kehidupan kami. Sehingga kami boleh bersama-sama untuk datang bersekutu mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih God, kesempatan pagi ini kami sudah diberkati Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian syukur kami. Biar ini menjadi persembahan yang berkenan, yang menyenangkan hati-Mu. Kami juga sudah ditaburi benih firman-Mu Tuhan. Kami diingatkan kembali supaya kami bertobat. Karena dengan bertobat kami akan mendapat kelayakan untuk kami memasuki kerajaan surga. Kami mengaku dosa kami, mengaku kepada sesama istri anak kami kalau ada kesalahan kami mengaku, dan terlebih kami mengaku kesalahan kami kepada Bapa di surga, kepada Tuhan yang hidup, sebab dengan mengaku Tuhan mengampuni setiap dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini, biar ini tersimpan di hati kami, menjadi pegangan, menjadi tuntunan di dalam kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menabuh benih firman-Mu pagi ini. Berkati dengan hikmat pewahyuan, dengan penyertaan, kekuatan, kesehatan, panjang umur senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami semua umat-Mu datang di hadapan-Mu, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan kami masing-masing. Kami datang dengan segala keberadaan kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu, teman-teman saudara kami yang tidak bisa hadir. Mungkin mereka ada sesuatu hal sehingga mereka tidak bisa hadir. Tuhan juga memberkati mereka. Kami berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan. Bapak Parto, Ibu Parto, berdoa untuk Ibu Kini, berdoa untuk Mas Pran, berdoa untuk Pras dan yang lain. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Berkati pemimpin bangsa ini, berikan mereka hikmat mengatur pemerintahan bangsa ini dengan baik. Bangsa kami terus dipulihkan, makin hari makin baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk kota kami Wonogiri, terutama di Prajimantoro di mana kami tinggal. Tuhan juga memberkati dengan keamanan, dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, doa, hormat, syukur ini kami naikkan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, kita sudah dibekali dengan benih firman Tuhan. Biar benih firman ini menjadi makanan rohani ya, untuk kita kuat mengiring Tuhan, supaya kita tetap teguh ya, iman kita ya tidak mudah goyah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tadi disebutkan tidak masuk kerajaan surga ya. Biarlah ini menjadi penampian ya, tempat ini menjadi tempat kita ditampi ya, kita menjadi anak-anak Tuhan yang siap bertemu dengan Tuhan. Amin. Beberapa pengumuman untuk kita perhatikan jadwal ibadah kita minggu ini. Hari Rabu ada doa di tempat ini jam 9. Kemudian Kamis nanti ada persekutuan rumah tangga, nanti di tempatnya Ibu Care. Oh iya, di tempat Ibu Care ya.
di tempat Ibu cari ya Bapak Ibu, nanti hari Kamis jam 6:30 kita diundang untuk persekutuan rumah tangga. Hari Jumat kemudian nanti ada persekutuan anak jam 4 sore. Bapak Ibu yang punya anak kecil silahkan diantar ya, untuk kita bekali dengan benih firman Tuhan ya, supaya imannya bertumbuh kuat ya, nanti menghadapi tantangan zaman juga tidak mudah goyah ya, anak-anak kita kuat di dalam Tuhan. Ini generasi penerus kita. Kalau yang sudah tua-tua itu nanti kan nggak kemana lagi kan gitu ya. Nah, yang generasi penerus harus kita siapkan sejak awal, sejak dini. Amin. Ke rumah masa depan, Mbah. Ya, dari yang punya anak kecil, mari kita betul-betul perhatikan ya. Kita tidak cukup dengan dibekali dengan apa? Dengan pendidikan sekolah saja, tidak cukup dibekali dengan harta, kekayaan, dengan warisan, tidak cukup. Ya, kita harus bekali dengan iman yang teguh, iman yang kuat. Amin. Ya, maka saya mengajak Bapak Ibu yang punya anak sekolah minggu, anak-anak untuk dididik dengan kebenaran. Kemudian kita ketemu kembali hari Minggu di tempat ini, ada ibadah umum, ibadah raya jam 9 pagi. Saya mengundang kembali Bapak Ibu bisa hadir. Silakan mengajak teman, rekan saudara, kenalan ya, untuk bisa bersama-sama kita beribadah di tempat ini. Itu yang boleh saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Menjadi perhatian kita. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan tutup. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Amin. Mari kita pulang bersama-sama. Kiranya berkat rahmat dari Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita pulang, memberkati kita sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohonkan berkat ini. Bapa